Oknum anggota DPRD Kota Kupang melakukan penelantaran terhadap istri dan ketiga putrinya sejak tahun 2017 lalu. Anggota DPRD tersebut tidak lagi menafkahi istri dan ketiga putrinya. Sonya Manafe, istri sah dari anggota DPRD tersebut, mengatakan dia meminta itikat baik dari suami sahnya. Apalagi putri bungsunya terpaksa harus putus kuliah karena sudah tidak dibiayai sang ayah sejak 2017 silam. Didampingi kuasa hukumnya Paul Heri Wijaya dan Elia Siregar, Sonya Manafe mengatakan setelah dilaporkan dirinya malah digugat cerai sang suami. 15 sampai 17 itu putus komunikasi. Jadi nomor kita tuh diblokir semua. Jadi kita mau berkomunikasi dengan dia itu tidak ada. Jadi dia seakan-akan dia tuh hilang total. Makanya saya lapor kasus penelantaran, dan kemudian itu saya pada bulan Oktober tanggal 12 itu saya lapor lagi tentang perzinahan karena saya lihat di medsos, di media-media bahwa dia dengan perempuan ini mereka sudah bersama-sama satu rumah dan mereka sudah mempunyai anak. Entah itu anak siapa saya tidak pernah tahu. Dia sampai tahun 2017 itu sudah mulai agak hilang sampai sekarang. Jadi dia tetap jamin itu tetap dari yang dia sudah lari kasih tinggal saya dengan perempuan lain itu tetap masih ada komunikasi, terus dia jamin setelah tahun 2017 yang ke belakang ini sampai 2018-19 itu dia hilang. Sonya Manafe berharap suaminya memiliki itikat baik sebagai seorang suami dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Sementara itu, Sam Haning, kuasa hukum SD, saat jumpa pers yang digelar pada Selasa 26 November, lewat rilisan sebuah media online mahensaexpress.com, dirinya menjelaskan mengenai penetapan status tersangka kliennya. Sampai hari ini, Selasa 26 November, Polda NTT belum mengeluarkan surat penetapan tersangka karena kliennya tidak menerima surat tersangka. Sam Haning juga mengatakan Polda juga profesional, tidak mungkin mengeluarkan status dengan kasus kadaluarsa, sehingga dengan sendirinya kasus gagal demi hukum. Sementara itu, sesuai SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Polda NTT telah menetapkan SD, anggota DPRD Kota Kupang tersebut, sebagai tersangka untuk tindak pidana penelantaran istri dan anaknya. Sementara terkait perzinahan, masih di dalam proses pemeriksaan. Kami dari kuasa hukum Ibu Sonya Manafe ingin memberitakan tentang laporan dari Ibu Sonya Manafe yang sudah laporan pengaduan yang sudah dilakukan oleh Ibu Sonya Manafe terhadap saudara SAD selaku Dewan tentang laporan dugaan tindak pidana penelantaran. Itu dilaporkan klien kami, Ibu Sonya Manafe, itu pada tanggal 5 Agustus 2019. Penyidikannya sudah naik ke tingkat penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kedua, saudara SAD ini menggugat klien kami, Ibu Sonya Manafe, dengan gugatan perceraian. Dan berikutnya, dengan berjalannya waktu, klien kami, Ibu Sonya Manafe ini melaporkan tindak pidana dugaan perzinahan yang dilakukan oleh saudara SAD ini di Polda NTT, dan laporannya masih dalam tingkat penyelidikan. Sementara SD mengatakan hubungannya dengan Sonya sudah berpisah sejak tahun 1997. Dalam hal ini belum ada proses perceraian resmi secara hukum. SD kemudian menikah lagi pada tahun 1998. Sedangkan 3 orang anak hasil perkawinannya dengan Sonya Manafe disekolahkan SD hingga bangku kuliah. SD juga mengatakan dirinya dilaporkan sang istri beberapa hari jelang pelantikan sebagai anggota DPRD. Dalam laporan tersebut, istrinya meminta tanggungan sejumlah uang per bulan, rumah, dan kendaraan serta harta SD harus masuk menjadi milik Sonya Manafe. Di hadapan polisi, SD mengatakan dia menolak permintaan tersebut. Dia hanya akan menjamin anak bungsunya hingga selesai pendidikan. Tim Liputan FB TV melaporkan.